Karena dengan kita membuat empati promo melalui Facebook Ads medianya, ini merupakan jarak terdekat antara si brand dan customer. Jadi lebih mudah. Itu dulu yang dijadikan prioritasnya virtual office. Saya bahkan sering banget loh kena iklan virtual office akhir-akhir ini. Iya. Jadi karena kan tidak memungkinkan untuk mendatangkan orang untuk sewa kantor di kondisi sekarang. Jadi untuk pembuatan usaha sama virtual office-nya ini memang lagi meningkat, lead-leadnya juga. Karena rata-rata orang ya udahlah akhirnya pindah ke rumah aja. Terus kalau untuk sewa kantornya diudahin, diganti virtual office aja. Jadi ide yang mau dimunculkan ke benak si customer-nya adalah hal seperti itu. Jadi yuk segera pasang virtual office dan bisa tetap kerja di rumah. Lebih aman, tetap yang dijual seperti itu. Itu satu. Jadi kita bahasnya tentang sudut pandang itu. Pertama lagi, konsep yang tadi kita harus petain dulu masalahnya seperti apa, lalu cari solusi mana yang bisa tetap dijalankan. Nah, untuk kondisi sekarang virtualnya seperti itu jalan, itu masih bisa dijalankan. Lalu kalau mau tetap meningkatkan ada yang co-working space atau private, untuk co-working space-nya masih bisa, tapi harus ada syuting nunjukin bahwa si orang-orangnya itu dibatasi. Jadi di mejanya ada tanda X-nya kah? Memang sih, jadi orang-orang tambah dikit gitu kan. Jadi mejanya yang tadinya kursinya misalnya ada 6, hanya ada 4 karena 2-nya dihilangin untuk di X gitu. Jadi nggak bisa diduduki. Terus ada dibikin konten review. Jadi ada orang datang ke tempatnya itu ya, lalu pakai thermal gun, dicek suhunya, datang, terus wajib menggunakan masker selama ada di coworking space tersebut. Terus ya udah dijelasin tentang kebersihannya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Karena ada juga loh orang-orang yang memang terpaksa untuk tetap coworking space, misalnya rumahnya tidak nyaman karena tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan secara full, misalnya ada gangguan dari keluarga, atau bahkan udah mulai bosen, butuh ketenangan yang lain. Jadi ide-idenya seperti itu. Lagi, untuk hal seperti ini, memang shifting ada perbedaan nantinya, dan harus bisa beradaptasi. Orang-orangnya dibuat memikirkan hal yang lain dari sisi produk kita. Tadinya jual sewa kantornya biasa, ayo sewa kantor untuk bisa perusahaannya lebih bonafit dan lain sebagainya. Sekarang balik lagi ke sisi personal dari orangnya, yaitu tentang kesehatan dan juga tentang finansial. Misalnya tadi virtual office lebih murah, terus coworking space lebih murah, dan bisa lebih aman juga, lebih nyaman karena semuanya tetap menggunakan protokol AKB ya, adaptasi kebiasaan baru. Gitu tentang highlight tentang strateginya. Gitu aja. Mungkin gimana? Udah cukup? Jadi yang pin solutionnya itu loh, Mas, kan kita udah go online. Terus tadi kan yang untuk produk yang bisa dikonsumsi kan ada 3. Tadi go online sama delivery, satunya lagi repackage produk ya. Iya. Berarti kalau untuk jasa itu hanya go online saja kah atau gimana? Go online sama repackage. Kalau delivery ya untuk kasusnya Mbak Pipit gimana ruang kantor jadi delivery gitu kan, makanya di online-nya nggak bisa, jadi ya virtual aja, virtual office gitu. Ini serius banyak kok yang cari-cari virtual office gitu. Jadi mungkin karena belum dijalanin aja online, jadi banyak yang belum tahu. Apalagi lokasinya kan Semarang Mall Bekasi sebenarnya udah aktif juga sih mallnya gitu. Perkantoran di sana mulai ada aktif juga. Gitu, oke. Nah, mungkin kita kasih kesempatan buat yang lain kalau misalnya ada yang tanya. Makasih, kalau enggak ya kita lanjut yuk, sama-sama Mbak Pipit. Kita lanjut dulu, ya? Bang. Oke. Boleh.
share screen lagi. Oke. Nah, ini data ya. Kita kalau misalnya tipenya saya ketika melakukan sesuatu ada dasarnya data. Jadi nggak berdasarkan feeling atau ini kayaknya bagus atau enggak, tapi emang ada data-datanya. Dan ini sumbernya juga valid dari Facebook. Ini tentang data Indonesia khususnya yang menggunakan si Facebook dan juga Facebook Family ya, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Tapi ini khusus Facebook dan Instagram aja. Itu rata-rata 4 jam udah sehari. Sehari kita megang HP 4 jam untuk melihat-lihat aktivitas di online. Itu 4 jam. Itu jauh lebih besar daripada kita baca buku sama lebih. Jadi kondisinya kayaknya lebih itu sekarang banget. Kan di tahun 2018 ya, 2019. Di 2020 ini belum ada riset lagi sebenarnya, tapi kalau riset tentang peningkatan online itu meningkat dari 2 sampai 8 kali. Kalau misalnya kita ngelihat 2 sampai 8 kali, berarti yang tadi 4 jam ini bisa 8 jam atau 12 jam kita megang HP ngeliatin terus. Apalagi kemarin pas PSBB itu orang ya online aja lewat HP gitu, nonton Netflix kah atau apa, nonton YouTubean, Facebook juga, scrolling IG. Jadi aktivitas pembuatan konten makin tinggi, aktivitas kita menyerap konten juga makin tinggi yang di online gitu. Jadi ini momen yang pas untuk terjun di online. Iya betul, COVID-19 itu bisa dibilang merupakan akibat atau musibah bagi sebagian besar orang, tapi ada juga yang bisa ngambil peluang yang cepat beradaptasi, yang akhirnya yang tadinya sudah mulai drop bisnisnya akhirnya bisa recovery. Dan itu tujuan kita belajar Facebook Ads di sini. Jadi gimana caranya yang bisnisnya sudah mulai mengalami kurva penurunan, sekarang kita bisa recovery lagi, pelan-pelan naik dan akhirnya bisa stabil ke kondisi yang sebelum COVID atau bahkan lebih tinggi dari sebelum COVID-19 ini. Dan kalau misalnya si Facebook, ini Unlock Mobile, ini datanya 150 kali kita per hari. Banyak kan? Kita ternyata, kan si Facebook punya ya datanya, jadi kita cek-cekin itu berapa banyak sih. Kalau di rata-ratain ternyata itu 150 kali per hari. Dan kalau misalnya data dari, ini kan saya juga ngobrol-ngobrol dengan tim TikTok Indonesia, di TikTok baru 7 kali. Nah, cuman intervalnya ini agak beda. Kalau misalnya di Facebook, intervalnya itu pendek-pendek, jadi hanya beberapa menit. Jadi ini kepotong-potong jam 6, terus lihat lagi. Dia pagi-pagi lihat notif, terus pas lagi makan, tangan kanan megang sendok, tangan kiri megang HP, buka IG. Terus pas nyampe ke kantor misalnya, itu dia lagi cek-cek lagi, misalnya di perjalanan. Di kondisi normal ya ini. Terus start meeting dia lihat lagi, terus cek email lagi, terus buka di desktop. Itu kondisinya terus-menerus sampai 150 kali. Itu kalau ada kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan ya bisa seharian buka-bukanya. Ini kalau di Facebook. Kalau misalnya di TikTok itu 7 kali dan orangnya agak lama, prosesnya agak lama, jadi 20 menitan per 1 kali bukanya gitu. Jadi ya kita harus mulai aware terhadap peluang-peluang baru juga. Mungkin ada yang belum menggunakan Facebook atau Instagram, ya segera buat di kondisi sekarang. Ayo buat dan juga update tentang produk-produknya seperti apa. Jangan ragu untuk posting-posting aja. Makin banyak atau makin lebih sering kita posting, itu makin bagus di kondisi sekarang. Ini untuk Indonesia sudah ada 122 juta orang di Facebook, 7 orang di Instagram, dan 116 juta orang di WhatsApp. Ini secara keseluruhan, tapi fokus kita bukan ngambil kue yang besar ini, 122 juta, tapi fokusnya ke lokal. Nanti saya bakal jelasin tentang targeting berdasarkan lokasi. Tiap lokasi itu beda-beda nanti potensial audiensnya. Jadi kita ngelihat nanti lokasinya itu misalnya ada yang potensial audiensnya hanya beberapa ribu, atau ada yang sudah sampai puluhan ribu. Untuk lokasi hanya beberapa kilometer. Begitu, nanti kita fokusnya ke situ aja. Objektif yang kita pakai
Nah, ini dia. Objektifnya untuk kita mempromosikan lokal bisnis bukan menggunakan objektif conversion atau website conversion. Karena kita ketika mau jalani lokal bisnis, formatnya ini hanya awareness aja, yaitu brand awareness, reach, atau enggak menggunakan video view, atau bisa juga sih traffic untuk yang sudah memiliki GoFood atau GrabFood atau website sendiri untuk melakukan pemesanan secara online. Begitu itu kita bisa pakai. Terus untuk yang store visit itu kan ada tuh ya di pojok kanan itu tentang store visit atau mendatangkan orang ke toko. Di kondisi sekarang bahkan objektif store visit ini sempat waktu PSBB kemarin bulan Maret sampai bulan Mei itu dihilangkan sama Facebook store visitnya. Jadi untuk bisa menggunakan fitur store visit itu nggak semua akun bisa nantinya. Jadi bakalan ada yang udah muncul lagi, ada yang belum. Di beberapa akun saya ada yang udah muncul, tapi ada juga yang belum. Gitu, itu untuk store visit. Tapi untuk menggunakan store visit bukan untuk teman-teman yang hanya punya satu lokasi aja. Ini kurang efektif. Jadi ini untuk yang sudah punya beberapa cabang atau franchise menggunakan store visit atau mendatangkan orang ke tokonya. Ini level advance-nya lah itu, menggunakan store visit. Untuk kondisi sekarang, yang paling mudah untuk dilakukan dan paling cepat dan bisa dilakukan saat ini juga, ya menggunakan iklan-iklan yang tadi ya, brand awareness, video view, ataupun traffic. Itu. Jadi konsep brand awareness itu untuk si orang-orang yang ada di sana, kita sebutnya nanti local awareness. Gimana caranya orang-orang yang ada di lokasi itu, misalnya cuma ada 1.000 orang, itu pun udah banyak kok, gitu. Itu melihat iklan kita beberapa kali, repetitif. Jadi ngelihat 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai beberapa kali. Nanti saya akan jelaskan berapa kali sih yang efektif, ada di beberapa slide ke depan. Gitu. Jadi iklannya itu bukan ditayangin sekali, orang ngelihat, udah, enggak. Tapi ngelihatnya beberapa kali dengan beberapa versi. Gitu. Ini objektif dulu, mungkin ada yang sudah pernah menjalankan iklan di Facebook Ads dengan menggunakan objektif ini, ada juga yang belum. Atau yang sudah masih menggunakan objektif dasar seperti post engagement misalnya, atau menggunakan conversion. Misalnya udah pernah cobain iklan Facebook Ads, tapi untuk lokal bisnis, untuk mendatangkan orang ke toko, atau kita mengirimkan makanan, atau mengirimkan layanan jasa, atau produk-produk lainnya ke warga yang ada di sekitar situ, itu lebih optimal dengan kita menggunakan video view ataupun brand awareness saja. Kalau misalnya engagement, ini harus ada treatment khusus. Treatment khususnya nanti offeringnya. Jadi bukan ayo datang ke toko atau ayo beli online, bukan seperti itu, tapi menggunakan format yang lain. Karena fokusnya ini adalah engagement alias interaksi. Lagi kalau misalnya kita baca ulang dari si Facebook Ads objektif ini sudah menjelaskan tentang cara-caranya. Brand awareness ya udah, brand awareness, brand agar dikenal oleh orang di sana. Jadi fokusnya adalah yang penting orang-orang di daerah situ mengenal brand kita dan bisa melakukan pembelian. Yang tadinya nggak tahu ada si brand X jual ini, akhirnya jadi tahu. Video view pun begitu, karena yang tadinya kita nggak tahu bahwa si resto ini sudah memberlakukan protokol COVID-19, akhirnya jadi kita tahu. Dan kalau misalnya kita menggunakan objektif tadi yang misalnya conversion, ini prosesnya lebih panjang. Jadi ini kurang cocok untuk si lokal bisnis ini kalau misalnya kita jual produknya secara nasional, ya seluruh Indonesia. Tuh, itu contoh-contoh objektif yang bakal bisa digunakan untuk lokal bisnis. Intinya kalau kita mau fokus lokal bisnis, kita fokusnya adalah ngejangkau orang yang ada di sekitar sana, diingetin supaya orang lihat videonya. Dah,